Apa sih perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong? Kemenangan yang memang harus dilakukan atau harus didapatkan untuk bisa menjaga asa kita untuk lolos dari fase grup. Dan lagi-lagi, Hernando Ari Sutaryadi. Ini sekali lagi, pemain yang sering berhasil memblok penalti di tim nasional maupun di timnya di Persebaya. Kali ini berhasil. Ini momen penting banget. Orang-orang mengatakan Hernando Ari sebagai man of the match. Tapi gue melihat ini sosok yang tidak terlihat tapi perannya sangat besar. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih teman-teman sudah selalu menyaksikan Tes10 TV. Di atas kertas kembali hadir kali ini. Apalagi yang dibahas kalau bukan tim nasional. Tentu kita akan membahas mengenai AFC Under-23 Asian Cup. Di mana Indonesia sudah berhasil meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U23. Karena Indonesia adalah tim debutan. Setelah di pertandingan pertama kita dizolimi atau dicurangi lah oleh tuan rumah dengan kepemimpinan wasit Nasrullah yang tidak tepat, banyak keputusan yang kontroversial, keputusan blunder. Tapi itulah resiko dalam pertandingan sepak bola. Dan kita harus sudah move on. Kita kalah 0-2 menghadapi Qatar, tapi kita berhasil comeback dengan sangat baik. Mental, main tenang, fighting spirit, berhasil menang. Itu yang paling penting. Dan gue salut untuk Coach Sinteyong dan juga seluruh pasukan Garuda Muda yang berhasil melupakan kekalahan pertama. Tidak mudah loh, kalah dengan dicurangi, kemudian menjadi polemik lah ya dalam 2-3 hari. Tapi akhirnya hari ini mampu tampil baik menghadapi Australia. Kita belum pernah menang lawan Australia. Dan ini pertama kali kita menang lawan Australia. Dan pertama kalinya kita menang di Piala Asia U23. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Yes! Garuda Muda. Top! Marco top. Top is the best. Mantap. Oke. Gue akan membahas mengenai apa sih perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong. Kemenangan yang memang harus dilakukan atau harus didapatkan untuk bisa menjaga asa kita untuk lolos dari fase grup. Karena kalah di pertandingan pertama adalah sebuah kekurangan ya, atau harus dibayar dengan kemenangan di pertandingan berikutnya. Bahkan 2 pertandingan berikutnya harus menang untuk bisa lolos. Nah, kali ini ada 3 perubahan formasi yang dilakukan oleh Sinteyong. Di pertandingan kali ini langsung memasang Nathan Chuan, kemudian memasang Fatur Rahman dan juga Kelly Stroyer. Ini penting ya. Jadi yang di bangku cadangan Arkan Fikri, kemudian Rio Fahmi dan juga penggantinya Ivan Jenner. Jadi ada 3 pergantian pemain yang cukup penting. Dan di luar dugaan sejak menit pertama atau 20 menit pertama Indonesia mendominasi permainan. Terus menekan, bermain cepat seperti memberikan efek kejut untuk Australia. Australia tidak bisa berkembang. Sampai akhirnya mereka baru mendapatkan penalti ya di menit ke-25 karena Komang Teguh terkena tangannya dalam kotak penalti. Dan lagi-lagi Hernando Ari Sutaryadi. Ini sekali lagi pemain yang sering berhasil memblok penalti di tim nasional maupun di timnya di Persebaya. Kali ini berhasil. Ini momen penting banget. Ketika itu penalti, gue dalam hati gue, oh my god, ya Allah, kenapa gini lagi? Seperti deja vu ketika kita menghadapi Qatar. Waktu itu penalti juga kan yang meruntuhkan mental para pemain Garuda Muda. Tapi hari ini berbeda. Ketika penalti mampu diblok oleh Hernando, itu seperti para pemain mendapatkan booster yang luar biasa untuk bisa bangkit dan kemudian mampu mengimbangi permainan lawan. Tapi ya tidak mudah ya dengan permainan yang menurutku cukup melelahkan. Tapi di sini peran yang sangat penting adalah ketika Nathan Cho ini bermain di posisi defensive midfielder. Ini penting banget. Karena apa? Karena membutuhkan seorang pemain pengalaman di lini tengah. Karena biasa di situ posisinya Ivar Jenner. Ivar Jenner nggak ada. Perlu Nathan Cho untuk bisa menjadi penyeimbang ketika menyerang, ketika bertahan, dan ini berhasil dilakukan oleh Nathan dengan baik. Meskipun
pencetak golnya Komang, dan orang-orang mengatakan Hernando Ari sebagai man of the match. Tapi gue melihat ini sosok yang tidak terlihat, tapi perannya sangat besar. Yaitu Nathan Chow. Kenapa? Karena dia bermain sebagai defensive midfielder, dia menjadi penyeimbang di lini tengah, tapi dia juga bisa bergerak ke kiri, bertukar posisi dengan Marcelino atau Witan. Dan tiba-tiba dia ada di sisi kiri bisa melakukan cutback atau umpan. Ini satu strategi yang sangat bagus ya dari Sinteyong. Karena di sepak bola sekarang, fullback itu juga bisa bermain sebagai defensive midfielder. Kadang dia menjadi winger. Itu yang sering dilakukan oleh tim-tim besar ya. Kyle Walker di Manchester City, Philip Lahm, kemudian Spinazzola di AS Roma, kemudian Di Marco di Inter Milan. Hal-hal seperti itu, pemain seperti itu yang menjadi sepak bola ini lebih kaya. Dan itu bisa dilakukan oleh Nathan Chow dengan sangat bagus. Dan ini strategi dari Sinteyong. Sangat jitu. Dan gue melihat ketenangan sudah ada di Hernando pastilah ya. Di lini belakang atau di 3 pemain belakang ini Rizky Ridho bermain sangat fokus. Komang yang di pertandingan pertama menghadapi Qatar banyak kesalahan, sudah mulai kesalahan. Ferrari yang terlalu terburu-buru dalam mengalirkan bola ke depan atau membuang bola lebih tenang. Jadi ini 3 orang pemain belakang ini memberikan sebuah ketenangan juga untuk penjaga gawang Hernando Ari. Arhan, nggak usah dibahas lah. Ini Arhan main bagus banget. Dia bisa cover serangan sayap Australia dengan sangat baik. Fatur Rahman ini yang menurut gue pemain yang ngeyel ya, berantem, fighting spiritnya berani gitu. Jadi ini juga membuat Holman ya, pemain nomor 10 dari Australia ini juga tidak banyak bergerak atau mendekati kotak penalti pun sulit. Dan ini juga dibantu dengan sering turunnya Witan, sering turunnya Stroyer untuk bisa membantu di sisi flank. Dan gue melihat ada strategi yang bagus dilakukan oleh Sinteyong adalah ketika dirinya memberikan free roll untuk Witan Sulaiman ya. Witan bisa bermain mendampingi Nathan Chow di tengah, tiba-tiba dia bermain di sayap. Ini posisi peran Witan juga sangat baik sekali untuk membuka ruang. Ditambah senjata untuk membongkar pertahanan dari Australia menurut gua adalah Stroyer. Ini Stroyer ini pemain pembeda. Orang mungkin sudah membaca ya, bagaimana Rafael Struijk bergerak, bagaimana Marcelino bergerak, bagaimana Witan bergerak. Itu pasti sudah dianalisa oleh pelatih atau tim pelatih dari Australia karena mereka melihat ketika Indonesia menghadapi Qatar. Tapi di malam ini Stroyer ini yang membuat pembeda. Jadi siapa lagi nih? Nah ini menurut gua kejeniusan seorang pelatih ya. Kenapa Sinteyong itu mahal? Kenapa Sinteyong itu berhasil membawa Korea mengalahkan Jerman? Dan kenapa Sinteyong berhasil membuat atau menyulap sepak bola Indonesia khususnya tim nasional dengan sangat baik? Karena dia jenius. Jadi karena dia punya cara tersendiri. Dia tahu kemampuan pemainnya. Karena dia tahu Liga Indonesia itu bobrok, Liga Indonesia itu tidak bisa diandalkan untuk mencari pemain. Dia maksimalkan pemain yang ada. Dalam arti pemain abroad sama pemain Liga 1 yang menurut dia bisa diajak kerjasama, bisa dirubah, bisa dilatih untuk kemajuan lah. Seperti mereka saat ini sudah memiliki kemampuan bermain dengan sangat baik selama 90 menit, bahkan 120 menit tanpa lelah. Jadi ini kemajuan yang sangat luar biasa. Dan juga mungkin kekurangannya ya kalau gue boleh melihat decision atau pengambilan keputusan di sepak bola dalam sebuah pertandingan sangat penting. Beberapa kali decision yang dilakukan oleh para pemain kita tidak tepat. Waktunya passing tidak passing, waktunya nendang tidak nendang, waktunya shooting tidak shooting, waktunya counter itu beberapa kali ya. Harusnya counter tadi yang gue ingat 2 kali atau 3 kali. Tapi yang paling parah adalah ketika pertama Arhan. Harusnya bisa memberikan bola bawah lah kepada Marcelino ya. Bisa 2-0 itu. Atau bisa 3-0 bahkan. Ingat ada tiba-tiba Nathan Chow ada di posisi flank. Dia masuk cutback. Tinggal sikat aja malah Marcelino tapi gagal. Itulah. Kalau 2-0, 3-0 kan lebih bagus dalam agresivitas. Gol. Jadi kita kan sudah kalah 0-2 lawan Qatar. Tadi 1-0 menang. Jadi masih -1. Tapi coba kalau tadi menang 2-0, 3-0. Kita bisa agregatnya bisa 0 atau +1 kan. Tapi sudah lah, yang penting 3 poin ya. 3 poin penting untuk bisa dibawa oleh Indonesia. Jadi di sini gue melihat sekali lagi, gue respect sama Sinteyong. Betapa dia sangat serius, betapa dia sangat
ingin menang dengan kemampuan pemain yang ada, atau bisa dikatakan tidak full tim. Ivar Jenner tidak ada. Kemudian Sanata kartu merah. Terus Justin baru datang hari ini dan baru main di babak kedua. Tapi dia bisa meramu seolah tidak terpengaruh dengan kekurangan yang ada. Tetap fokus setelah kalah 0-2 secara mengejutkan di pertandingan pertama. Ini langkah yang berat loh untuk bisa menang 1-0 menghadapi Australia. Australia ini satu tim yang kuat, posturnya bagus. Mereka punya pengalaman pemain abroadnya di Eropa. Dan secara kultur, kita sulit mengalahkan mereka. Tapi hari ini kita berhasil mengalahkan mereka untuk pertama kalinya di U23 dan juga kita mendapatkan 3 poin sangat penting. Di mana di pertandingan lainnya Qatar menang lagi 2-1 menghadapi Jordania. Jadi ini menguntungkan bagi Indonesia. Qatar sudah poin 6, kemudian Indonesia di posisi kedua dengan poin 3, Jordania 1, Australia 1. Jadi memang kita di posisi kedua saat ini. Dengan kata lain, sebetulnya kita hanya membutuhkan hasil seri sebetulnya untuk bisa lolos menghadapi Jordania. Dengan catatan Qatar tidak kalah atau Qatar menang ya menghadapi Australia. Ini akan lolos sebagai runner-up grup. Tapi ada juga kemungkinan kita bisa menjadi juara grup kalau kita bisa menang banyak menghadapi Jordania di stadion lain di saat yang sama Australia menang lawan Qatar. Tapi apapun itu yang penting lolos dulu dari grup ini. Karena jujur aja gua pengamat sepak bola dan juga banyak teman-teman fans sempat berat nih ketika kalah menghadapi Qatar. Tapi Allah itu baik. Orang yang dizolimi pasti akan diberikan berkah di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia berhasil mengalahkan lawan yang tidak mudah hari ini. Salut top. Terima kasih buat Garuda Ultras. Terima kasih untuk penonton yang hadir di Qatar. Terima kasih buat seluruh pasukan Garuda Muda. Terima kasih buat Sintayong. Terima kasih buat Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras untuk mendatangkan para pemain abroad di jadwal yang bukan kalender FIFA. Juga terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Karena hari ini gue bahagia, gue senang. Semoga saja ini berlanjut karena belum berakhir. Euforia tidak boleh berlebihan. Masih banyak kekurangan, terutama decision. Kenapa terlalu banyak membuang momentum-momentum yang harus bisa menciptakan gol lebih banyak gitu loh. Karena kita harus bisa killing the game, kita harus bisa melakukan decision yang sangat baik. Itu akan membuat tim ini lebih matang, pemain kita lebih matang. So, man of the match sepakat adalah Hernando Ari, tapi gue juga akan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Nathan Chow. Ini Nathan Chow ini posisinya bukan posisi idealnya dia, meskipun di timnya dia sering bermain di posisi DM ya. Tapi ini dia perannya sangat baik. Dia bermain DM, dia kontrol lapangan tengah dengan baik, tapi dia juga kadang-kadang mencuri posisi winger atau di posisi dia. Dia coba masuk ke sana tukeran dengan Witan atau Marcelino, dia bisa cutback. Ini pemain cerdas. Nah, untuk menghadapi Jordania, ini akan lebih menarik ya kalau dari sudut pandang gua. Pasti Justin akan main. Ivar udah main. Justin sepertinya akan main di posisi center back. Kemudian alangkah bagusnya kalau Nathan berpasangan dengan Ivar di posisi tengah. Sedangkan Marcelino, Witan, dan juga Rafael biar di depan. Ini akan sangat menarik. Dan di kanan gue lebih memilih Fatur Rahman ya. Ini oke. Kirinya Arhan. Belakang Hernando Ari penjaga gawang. Jadi tidak akan banyak perubahan, tapi mungkin posisi sentral. Karena Jordania juga memiliki kecepatan. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh kalah. Kita minimal seri atau menang. Mencoba untuk Nathan berpasangan dengan Ivar. Mantap nih. Dan Justin di belakang ya. Mungkin Ferrari bisa diparkir, menurut gue Komang lebih tenang ya. Komang, Rido sama Justin. Itu akan menjadi komposisi yang oke, bisa dicoba. Wah, ini akan lebih yakin lah. Kalau bisa melewati Jordania, kita lolos dari babak fase grup, kita masuk 8 besar. Lawannya memang sudah menanti Jepang atau Korea, tapi sepak bola U23 itu bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Apalagi kita selalu main di stadion yang dipenuhi oleh supporter kita. Selain kita main di kandang. Itu yang luar biasa. Sampai Coach Sintayong juga bingung ya. Gila, terima kasih ya buat penonton yang hadir selalu mensupport kami. Yalah Coach, kita support. Bahkan untuk perpanjangan waktu ente, kita support. 5 tahun lagi, kita support. Yang penting STY jangan out. STY stay. Oke, itu
kebahagiaan gue yang gue share buat teman-teman. Semoga kita hal yang sama ya, kita rasakan hal yang sama ya. Kita senang tim U23 kita main bagus, ada progres. Meskipun belum sempurna, tapi kita harapkan nanti menghadapi Jordania akan lebih baik lagi. Oke, begitu pendapat gue, opini gue. Semoga sama gitu. Dan yang masih ngomong stay out ya, sekarang masuk gue dulu aja ya. Sama benerin cangkemmu ditutup dulu. Oke, makasih sudah menyaksikan Tes 10 TV. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah selalu nonton. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Kita ketemu lagi di kesempatan lain di episode berikutnya. Tidur bro, sign out. Bye.